Inilah fakta-fakta hukum terkait mafia proyek pembangunan Bendungan Sadawarna. Simak wawancara eksklusifnya di channel YouTube JPTV Official. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya. Hatur nuhun. Loh, SPPT itu apa, Pak? Bukti hak milik saya, Pak, untuk dapat ganti rugi. Waduh, hebat ini. Saya tanya lagi, loh, Bapak bisa dapat SPPT ini Dari mana? Kapan? pasti dapat ganti rugi. Katanya orang yang bekerja sama dengan saya, oknum Satgas itu, bukti SPPT inilah yang bisa membuat saya dapat ganti rugi karena nama saya sudah terdaftar di Elman. Nanti mungkin bagi-bagi. Nah, mungkin seperti itu, saya nggak tahu. Asal bagi Itu. aja. Nanti kita bagi Jadi persentase. dia mendapat ganti rugi di atas tanah milik orang lain yang sudah bersertifikat. Ini kan aneh. Iya. Itu loh. Itu ya. Ya. Nah, ada lagi modusnya yang lain. Masih ada, Pak? Ada lagi modusnya yang Waduh, lain. kreatif sekali Tanah ya. non sertifikat. Mungkin tanah garapan atau tanah Ya, negara gitu. ya tanah non sertifikat. Nah, banyak karena tanahnya belum bersertifikat. Masih kikitir. Nah, dia jual belinya juga di bawah tangan, jual beli hukum adat secara adat, ya. Karena modalnya SPPT. Tiba-tiba dari luasannya sekian hilang. Katanya ke bawah banjir lah, katanya beginilah, begitulah. Tiba-tiba orang yang dikenal di masyarakat itu tidak pernah memiliki tanah. Ingat loh ya, yang ngaku mempunyai tanah ini adalah oknum Satgas juga. Ada ini, Ada. dugaan kuat ini. Dia masyarakat desa setempat. Tiba-tiba adanya ganti rugi lahan, ganti untung lahan untuk pembebasan Sadawarna ini, Bendungan Sadawarna, tiba-tiba dia punya tanah. Orang kan heran, loh, dari mana eta si bapak eta tiba-tiba boga lahan, di mana dasarnya? Itu artinya memanfaatkan lahan yang tidak bersertifikat ini. Kebetulan yang dimanfaatkan itu pasti dilihat orang yang bodoh, maaf ini, yang tidak mampu melawan. Kedua, yang penting wis dibere ganti rugi syukur, atau ganti untung tea, atau orangnya juga memang sudah jauh, tidak berdomisili di Subang, itulah. Jadi tiba-tiba diakuilah tanah itu oleh oknum ini. Lah masyarakat kan bingung. Loh, si bapak eta kunaon tiba-tiba beunghar boga tanah hektaran. Di mana judulnya? Gitu loh. Iya. Heeh. Masih ada lagi, Bang? Ada lagi. Itu udah baru 3 ya? Ya, itu poin 3. Ada lagi tanah negara. Dari tanah negara ya. Nah, ada lagi tanah negara yang tiba-tiba juga diakui sebagai tanah kas desa lah, sebagai tanah yang sudah diwakafkan atau apalah namanya. Sehingga tanah itu secara modal SPPT bisa diganti rugi. Oh, gitu ya. Itu. Oke. Tanda kutip ya, semua ini modus, dugaan modus. Ya, betul. Nah, ada lagi tanah korporasi, milik korporasi. Ya. Yang statusnya ada tanah, kalau milik PT korporasi itu kan ada yang hak pakai, ada yang hak guna bangunan IMB. HGB. Nah,
IMB ini berarti yang punya HGB, hak guna bangunan kan. Lah, kalau yang hak pakai kan biasanya perseroan negara yang ada di sana. Ya kan? Tiba-tiba tanahnya milik perseroan negara itu patut diduga. Ada juga katanya tiba-tiba berkurang. Hilang aja berkurang. Tapi katanya juga patut diduga masuk dalam ganti rugi. Ini isu-isu yang ada di masyarakat kalau modus masalah tanah tersebut. Masih ada lagi nggak Bang modusnya? Ya, Masih ada lagi modusnya. nah, modus yang lain mengenai tegakan tanaman juga. Oh, tanaman. Tanaman. Nggak ada tanaman, dibilangnya ada tanaman. Tanaman si A bagaimana, jadi si B, ya begitu-begitulah. Oke. Nah ini Tapi ingat loh, ini keluhan masyarakat yang saya katakan tadi. Apa yang dikatakan LSM Gerak itu ada benarnya. Berarti Abang Plus udah ke lapangan minusnya. langsung ya? Ya, Sudah ke lapangan langsung. saya sudah ke lapangan langsung. Contoh, yang tadi spekulan itu ada pengusaha, kan saya dulu pernah menangani di Polres masalah dugaan penipuan kepada oknum pengusaha itu dari luar kota Subang. Saya bicara fakta. Kemudian saya bicara fakta lagi masalah tanah bersertifikat ditumpangi oleh SPPT dari orang lain. Ini tanahnya almarhum Bapak Yudi Suhaidi, ya, dengan Ibu Rohayati. Ibu Rohayati dan Bapak Yudi Suhaidi semasa hidupnya membeli dari Ibu Sumana. Dalam jual beli itu pakai kertas segel 2000 1996 ya. Jadi ini tahun pokoknya di bawah tahun 2000 ya. Tanahnya dia beli pakai kertas segel, membuat perjanjian jual beli di bawah tangan istilah hukumnya. Ini contoh fotokopinya. Ya. Nah, ini kan dari bukti ini kemudian semasa hidupnya almarhum dibalik namakan ke istrinya Yati Rohayati dalam bentuk sertifikat. SHM ini sertifikat hak milik. Ya, dari 1.500 itu ada 6.000 yang dibuat sertifikat. 15.000. Iya. Lah, dalam jual beli itu anak dan menantunya juga ikut mengakui sebagai saksi menyetujui. Ini Ya, ada ya. ya. Bahkan ada pernyataan atas nama keluarga Ibu Sumana, tidak atas nama keluarga Ibu Sumana tidak akan mengganggu lagi tanah yang telah dijualkan atas nama Yudi tanggal 9 tahun 2000. Saksi Desenji apa siapa ini? Saksi Ruskip. Ya. Kemudian atas nama keluarga Pandi. Nih, sama juga. Double lagi nih, sama Ruskip, Pandi dan Dusendi nih. Pernyataan atas nama keluarga Ibu Sumana tidak akan mengganggu lagi. Lah, menyambung modus yang saya ceritakan tadi di awal ya, Kang Herman ya. Ini ada yang namanya Pandi. Pandi ini bukan anak, tapi menantu. Ya. Dari almarhum yang penjual ya. Penjual. Ini ya, lihat. Jelas ya, dia neken ya. Ada ya. Hah? Dia neken 2 kali loh.
Nih, 2 lembar dia teken. Hmm. Tiba-tiba dia punya SPPT Itu muncul. di lahan itu yang sudah bersertifikat ini atas nama Rohayati. Oke, ya. Ya. Yati Rohayati. Kemudian hal terpenting lainnya untuk diketahui oleh ATR BPN Kabupaten Subang dan Sekda selaku panitia pengadaan tanah Kabupaten Subang, walaupun Ibu Rohayati yang diurus oleh anaknya Cecep Akbar Romdoni ini punya sertifikat, dia juga taat pajak loh. Membayar pajak setiap tahun. Terakhir tahun 2019. Kok itu bisa muncul SPPT? Lah, tiba-tiba Pandi bikin SPPT baru. SPPT lagi loh. Kok aneh? Ini ingat loh, artinya secara hukum orang ini sangat taat hukum. Bukan mentang-mentang dia punya sertifikat hak milik, dia tidak bayar SPPT. Tiap tahun dia bayar SPPT ini. Jadi apa yang harus dipersoalkan oleh Satgas yang menjadi kepanjangan tangan ATR BPN Subang? Kok memverifikasi data valid kayak begini bisa keliru itu loh? Kan aneh. Hah? Atau disengaja keliru-keliru kan? Nah, itu tergantung oleh Kang Herman. Tanah sertifikat adalah bukti hak milik menurut Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dengan ketentuan teknisnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ini ada berapa kasus yang seperti ini, Bang? Lah, saya tidak bisa menduga secara pasti karena nanti dianggapnya saya menebarkan isu. Dugaan ini kan saya sudah mengatakan di awal beberapa modus. Modus salah satunya tanah yang bersertifikat. Ini contoh konkretnya. Artinya mari kita memberikan edukasi hukum. Itu tentunya ini bukan menimpa hanya pada satu orang. Pasti ada indikasinya kuat. Sekarang gitu ya Bang, kira-kira apa ancaman hukumannya bagaimana nih dengan praktik-praktik seperti ini? Ya, Pelanggarannya apa saja? sebelum kita bicara ke ancaman hukuman, ya, ini saya salut kepada Ibu Yati Rohayati ini dengan melalui anaknya Cecep Akbar Romdoni ini mau mengalah. Jadi saudara Pandi itu akan diberikan tali kasih 70 juta plus 1000 meter tanah. Itu pertemuan terakhir yang saya hadiri. Belum di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi ada pertemuan di kantor desa, ada pertemuan di Polsek Cibogo. Terakhir pertemuan di tempat saya. Ada dari Satgas, ada saudara Pandi, ada saudara Cecep. Saya memberikan kebebasan. Cek Sunda nama laukna benang caina herang, kan gitu. Restorasi justice. Jangan kita melihat bukti yang kuat itu di muka peradilan. Kalau bisa damai itu adalah keputusan yang paling indah. Kan itu. Pak Cecep mau mengalah. Dikasih 70 juta, ndak mau, minta separohnya. Jelma gelo apa naon ya teh? Jadi Pandi ini malah minta separohnya. Separohnya dari penguasaan dia berdasarkan SPPT. Ini saya sampai pusing mikirnya. Sepanjang saya jadi pengamat hukum, advokat. Jadi saya pada akhirnya dengan pengakuan saudara Pandi seperti tadi itu, dengan modal punya SPPT,
katanya Seperti ujuk-ujuk. SPT ujuk-ujuk tea nu dibuat oknum dari Satgas tea tidak ada kesadarannya, mau dikasih tali asi embung tedaek hayangna saparo, atau dengan tidak berarti dia tidak mau bermusyawarah lagi. Ya sudah, saya akhirnya menerangkan ke oknum Satgas ini dan ke saudara Pandi, wayana karena ini saya sudah membukakan jalan musyawarah mufakat mediasi, Anda bersikeras masih mempunyai hak, padahal saya sudah menerangkan secara hukum lemah pembuktian Anda itu. Ya sudahlah, saya katakan untuk menimbulkan kesadaran hukum bagi kita bersama, dengan sangat terpaksa saya sudah mengutarakan ke oknum Satgas itu, kemudian kepada saudara Pandi, saya harus melakukan upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Upaya hukumnya adalah melayangkan surat keberatan ke pihak ATR BPN Subang selaku leading sektor dari P2T. Tembusan ke Kapolres, Kajari, kemudian camat, kemudian kepala desa dan BPD Desa Sadawarna. Dalam surat tersebut, ini suratnya ya, untuk diperhatikan. Ya. Ini suratnya. Dalam surat ini pada prinsipnya kami mewakili Ibu Rohayati dan Saudara Cecep Akbar Romdoni ini selaku ahli waris dari almarhum Pak Yudi dan Ibu Rohayati berkirim surat ke ATR BPN Subang memohon kepada ATR BPN Subang untuk ditangguhkan pembayaran ganti rugi alias ganti untung atas nama saudara Pandi yang bermodalkan SPPT. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk SPPT. Ujuk-ujuk ya. Karena kita membuktikan SPPT saudara Pandi itu terbit di atas lahan milik Ibu Rohayati yang tadi saya terangkan punya sertifikat, yang punya sertifikat fotokopinya ini dan punya SPPT juga. Taat pajak. Taat pajak itu loh, ya. Lah, ditangguhkan ini maksudnya kami meminta ATR BPN sesuai upaya hukum dalam pengadaan lahan tanah untuk kepentingan umum, pembangunan kepentingan umum. Apabila ada potensi sengketa, dana itu dititipkan di pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini di Pengadilan Negeri Subang, konsinyasi istilahnya. Sehingga ganti rugi yang implementasinya adalah ganti untung atas nama Pandi, Pandi tidak bisa menerima langsung. Jadi pembayaran itu diatur oleh P2T Kabupaten Subang untuk dititipkan di Pengadilan Negeri Subang. Tentunya kami harus menggugat kepada saudara Pandi. Kita nanti di depan Yang Mulia Majelis Hakim melakukan uji bukti, pembuktian. Nah, ini nanti akan terkuak semuanya.
apakah sertifikat yang kuat atau SPPT yang kuat? Ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur pertanahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai teknis dari pelaksanaan Undang-Undang Agraria tersebut. Di atasnya lagi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya rakyat diberikan hak untuk menguasai, untuk kemakmuran. Tapi kalau negara membutuhkan untuk pembangunan kepentingan umum, ya harus masyarakat memberikan ke negara, tentunya dengan ganti untung istilah sekarang. Ya. Bisa paham sampai sini ya? Paham Bang ya. Ya. Bahkan berarti mungkin nanti oknum-oknumnya itu juga bakal keungkap ya. Nah, disinilah Siapa mohon aja? maaf, oknum-oknum ini akan terungkap semua. Lah, kalau ditarik kepada unsur pidananya, berarti ada potensi, ada oknum yang bekerja sama dengan saudara Pandi ini. Kalau ditarik pidananya ya, Ya. pemalsuan dokumen, Betul. Teman-teman. pemalsuan data otentik. Pasal 263 junto pasal 266 KUHP. Ancamannya Bang? Lah ancamannya ya sama 5 tahun ke atas. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Ya. Nah, kita ini kan kasihan sebenarnya. Padahal sudah mau dikasih Tadinya tali kita kasih ya. ini Saudara Pandi ingin ini. pencegahan. Nah, Jangan kita sok pangnyaona, sok pang aingna, cek Sundana mah bahasa kasarnya. Hanya dengan modal pengetahuan hukum yang pas-pasan. mungkin saudara Pandi ini ada di belakangnya ada yang support juga mungkin. Ya Bang. itulah dugaannya ke sana. Ada kasih dukungan mungkin. Bagaimana orang ini Jair, tiba-tiba mempunyai kepercayaan tinggi, kepercayaan diri yang tinggi. Abdi boga hak, Pak, atas tanah eta, buktina SPPT, Pak. Tah, hak abdi iya, Pak, SPPT kan. Lieur urangna. Padahal ditembongkan sertifikat jeung SPPT tadi. Iya. Nah, akhirnya saya bilang ya sudahlah Pak Cecep, untuk menimbulkan kesadaran hukum kepada warga Desa Sadawarna, warga Desa Cibalandong, ya dengan sangat terpaksa ini kita majukan ke upaya hukum konkret. Biar tidak ada lagi unsur-unsur oknum yang tanda kutip mafia tanah merugikan masyarakat dan tentunya merugikan negara. Ya. Karena pembayaran yang tidak tepat sasaran, ganti rugi yang tidak tepat sasaran. Dan ini juga bisa sebagai upaya menghambat pembangunan untuk kepentingan umum. Ya. Menghambat pembangunan untuk kepentingan umum ini konteksnya hal ini apa? Pembangunan Bendungan Sadawarna yang saat ini sedang berjalan. Ya. Dalam hal ini saya mendukung segenap peran serta masyarakat, baik perseorangan, baik dalam bentuk lembaga, LSM, Ormas, untuk mendukung program pemerintah melancarkan pembangunan Bendungan Sadawarna agar tepat sasaran waktu pembangunannya, tepat sasaran di masyarakatnya. Mendukungnya apa? Ayo kita awasi Ya. dalam verifikasi administrasi dan faktual pembebasan lahan ini, baik tanah, bangunan, pekarangan, tanaman atau istilah Sunda nama tegakan tea, dan lain-lain yang bernilai ekonomis. Dan juga adanya
orang-orang tertentu yang memanfaatkan pembangunan bendungan Sadawarna itu yang sekiranya menghambat. Itu tarikan-tarikan yang tidak perlu, kemudian bahan-bahan yang tidak sesuai spesifikasi. Ini saya katakan gini karena banyak juga investor di luar yang jadi korban. Abdi boga ya PO. Saya punya PO untuk pengadaan ini. Investor kasih uang, ternyata bodong. Tidak sesuai. Jadi ini ayo, dugaan-dugaan ini kita meminimalisir demi kesejahteraan rakyat Sadawarna, masyarakat Subang, dan kesuksesan pembangunan proyek pemerintah di Kabupaten Subang. Inkasu khusus dalam hal ini adalah pembangunan bendungan Sadawarna untuk meningkatkan ketahanan pangan. Gitu kira-kira, Kang Herman. Oke. Yang bisa saya sampaikan, ini adalah bentuk edukasi hukum, kadarkum, keluarga sadar hukum, bagaimana sertifikat, bagaimana kedudukan SPPT itu harus bisa dipahami. Oke, terima kasih Bang Ya. atas waktunya. Nanti sampai bertemu lagi di Klinik Konsultasi Hukum Ya. bersama Bang Irwan. Ya, sama-sama. Terima kasih.